Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Fitriana, SKAP Nurse MKAP, dosen Prodi D3 Keperawatan di Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait bidang keahlian saya, yaitu pada bidang keahlian keperawatan. Pada kesempatan kali ini juga saya akan menyampaikan terkait teknik pengajaran yang saya lakukan, yaitu dengan teknik DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah manajemen keperawatan, di mana mata kuliah manajemen keperawatan ini adalah mata kuliah wajib pada mahasiswa D3 Keperawatan semester 4 dengan beban SKS-nya yaitu 2 SKS teori. Deskripsi mata kuliah pada mata kuliah manajemen keperawatan ini adalah mata kuliah ini mengajarkan tentang konsep kepemimpinan dan manajemen dalam keperawatan, konsep model keperawatan profesional, supervisi, timbang terima, pendelegasian, manajemen konflik, kolaborasi, negosiasi, dan konsep penjaminan mutu. Adapun kemampuan akhir mahasiswa adalah mahasiswa mampu memahami konsep pengarahan dalam manajemen pada materi pre dan post conference, serta materi pembelajaran pada mata kuliah manajemen keperawatan ini adalah sebagai berikut ini, yaitu ada pengertian pre dan post conference, tujuan, syarat pelaksanaan, penanggung jawab pre dan post conference, serta standar operasional prosedur pre dan post conference. Metode pembelajaran yang saya gunakan di kelas yaitu dengan ceramah, diskusi, tanya jawab, dan yang terakhir yaitu dengan penugasan. Serta model pembelajaran yang biasa saya lakukan juga di kelas dengan problem based learning, di mana saya biasanya memberikan contoh-contoh kasus untuk supaya mahasiswa mengkritisi dan supaya mahasiswa juga aktif di kelas untuk bisa memecahkan masalah secara bersama. Kemudian seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, teknik pengajaran yang saya lakukan adalah DIA, di mana delivery itu adalah saya biasanya memberikan materi terlebih dahulu, kemudian nanti saya akan menyampaikan di mana materi yang saya sampaikan itu untuk bisa dipahami mahasiswa. Kemudian yang kedua yaitu interaction. Interaction saya biasanya menggunakan interaksi untuk mereview pengetahuan di awal supaya mahasiswa aktif di kelas. Kemudian saya juga berinteraksi untuk diskusi, kemudian tanya jawab, serta selain itu juga interaksi dengan menggunakan WA group. Kemudian assessment, penilaian saya biasanya menyampaikan di awal mata pembelajaran di kontrak perkuliahan dengan memberikan kriteria atau bobot nilai yang harus mahasiswa capai. Adapun bobot nilainya adalah sebagai berikut. Nah, yang berikut ini adalah video pembelajaran saya pada mata kuliah manajemen keperawatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Alhamdulillah wajah-wajah ceria ya hari ini ya. Masih pagi ya. Sudah pada makan belum? Lapar enggak? Baik, terima kasih untuk teman-teman sudah hadir tepat ya untuk kuliah Bukera pada pagi hari ini. Ya, seperti yang sudah kita janjikan ya untuk pertemuan sebelumnya, kita akan membahas ya untuk mata kuliah manajemen keperawatan. Kemarin kita sudah membahas beberapa konsep manajemen keperawatan. Ya, kali ini Bukera akan membahas materi terkait pre post conference ya untuk materi yang pertemuan ke-13 ya, dengan tujuannya supaya teman-teman tahu ya pre conference itu seperti apa, kemudian dilakukannya itu langkahnya seperti apa ya, dan ya, memang penting sekali kegiatan ini dilaksanakan di rumah sakit ya terutama gitu ya. Oke, langsung saja ya teman-teman, ini Bu Vera akan menyampaikan untuk pembelajaran pre-conference ini
dengan tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut, yaitu memahami konsep pengarahan dalam manajemen keperawatan pada materi pre-conference dan post-conference. Ya, itu yang kita harapkan supaya teman-teman bisa mengetahui ya, mata kuliah yang hari ini saudara ajarkan. Oke, sebelumnya teman-teman ada yang sudah tahu pre-conference itu apa? Pre-conference atau post-conference, pernah mendengarnya? Baru kali ini di rumah sakit kalian sudah pernah mungkin berkegiatan conference. Nah, conference betul. Pertemuan, berarti pertemuan yang sebelum, kalau pre ya. Oke, kalau postnya berarti apa? Sesudahnya, betul benar sekali. Kalian udah pernah praktek di rumah sakit kan? Berarti kalian sudah tahu semua sebenarnya. Cuman kalian belum tahu, oh ini yang namanya pre-conference. Yang biasanya dilakukan di mana? Di ruang mana? Ruang mana? Mana? Di slide. Benar? Ya. Kurang tepat ya kalau diklat ya. Di mana? Nurse station. Oke, betul sekali. Nurse station atau ruang perawat. Jadi kita biasanya melakukan pre-conference ini adalah di ruang perawat. Nah, kalau pre berarti kan sebelum. Berarti sebelum melakukan ya. Tapi kalau yang postnya ada yang tahu? Setelah melakukan tindakan, betul sekali ya. Oke, jadi pre dan post conference ini apa saja sih sebenarnya di dalamnya? Oke. Nah ini beberapa akan menjelaskan dulu terkait conference. Ya, oke, conference sebelum ke pengertian dulu ya. Nah, teman-teman, kalau conference itu kan sering dilakukan. Sebenarnya conference sendiri itu kayak gimana? Conference, temuan, apa? Coba siapa yang ini bisa? Monggo. Ya, oke, Bima. Silakan dulu Bima. Baik, perkenalkan nama saya Bima. Di sini saya akan menjawab itu apa itu Conference, betul sekali. Itu adalah satu diskusi yang memecahkan masalah. Oke, ya, mantap. Terima kasih, Mas Bima. Ada pendapat lain? Conference, diskusi untuk memecahkan masalah, katanya Mas Bima gitu. Oke, pendapat lain? Oke, bagus sekali. Karina ya, yang keras ya Nak ya. Suatu pertemuan untuk membahas suatu hal. Oke, suatu halnya apa ini kira-kira? Yang sebelum dilakukan, pre ya, pre. Oh, pre sebelum apa sudah? Sebelum. Oke, baik. Terima kasih Karina. Ya, cukup ya. Jadi pengertian conference ya. Jadi ini adalah diskusi kelompok tentang beberapa aspek klinik dan kegiatan konsultasi baik dilakukan sebelum dan sesudah melaksanakan asuhan pada pasiennya. Tapi kalau pre itu sebelum, kalau post itu baru sesudah. Ya, jadi diskusi. Kita mau melakukan apa kan diskusi ya, nggak mungkin kita langsung melakukan. Oke, tujuan umum conference menganalisa masalah-masalah secara kritis dan menjabarkan alternatif penyelesaian masalahnya itu seperti apa. Kemudian mendapatkan gambaran berbagai situasi tantangan yang dapat menjadi masukan untuk menyusun sebuah rencana antisipasi sehingga dapat meningkatkan kesiapan diri dalam pemberian ASKEP dan merupakan cara yang efektif untuk menghasilkan perubahan non-kognitifnya. Ya, kemudian juga membantu koordinasi dalam rencana pemberian ASKEP sehingga tidak terjadi pengulangan asuhan keberatan, kebingungan dan frustasi bagi pemberi asuhan keberatan. Ya, pemberi asuhan keberatan berarti siapa? Jadi kita semua ini ya, itu ya. Oke, pedoman pelaksanaan conference sendiri sebelum dimulai tujuan conference harus
dijelaskan. Jadi kita mau melakukan apa sih begitu ya, dijelaskan kepada teman-teman kita, sehingga teman-teman itu tahu diskusi harus mencerminkan proses dan dinamika kelompok. Pemimpin mempunyai peran untuk menjaga fokus diskusi tanpa mendominasi dan memberi umpan balik. Jadi peran pemimpin ya ini sangat luar biasa ya, karena di sini adalah yang memang mempunyai kebijakan tertinggi ya sebagai kepala rong situ, dan juga bisa sifatnya adalah netral ya, kemudian bisa membuka forum diskusi ya. Dengan pemimpin kan biasanya terbuka forum diskusi itu gitu. Kemudian ciptakan suasana diskusi yang mendukung peran serta keinginan pengambil tanggung jawab dan menerima pendekatan serta pendapat yang berbeda. Ruang diskusi diatur sehingga dapat tatap muka pada saat diskusi. Jadi pas saat diskusi itu jaraknya juga berdekatan, biasanya melingkar atau biasanya pakai dinner station ya. Jadi teman-teman biasanya kalau pagi itu kan dikumpulkan ya, apapun yang ada dibahas diskusi nanti di ruang dinner station tersebut. Ya, pada saat menyimpulkan konferensi, ringkasan diberikan oleh pemimpin dan kesesuaiannya dengan situasi lapangan. Jadi untuk kalau misalnya ada informasi, ada sosialisasi, itu pun nanti disampaikan saat konferensi biasanya gitu. Selain mendiskusikan program-program asal keperawatan yang akan dilaksanakan juga setelah dilaksanakan. Oke, ini macam-macam konferensi ya. Jadi konferensi ini jelas di judulnya tadi ada pre-post, berarti di sini ada pre-conference dan post-conference. Ini pre-conference. Pre-conference ini adalah apa? Mendiskusikan tentang aspek klinik sebelum melaksanakan asuhan pada pasien. Jadi ketika kita memulai shift ya, misalnya shift pagi, itu kita mendiskusikan apa saja aspeknya ya. Masalah pasiennya itu seperti apa, kemudian intervensi yang akan dilakukan itu seperti apa. Jadi itu harus kita bahas, program-programnya apa, yaitu akan disampaikan di konferensi. Pre-conference sendiri yang pengertian lain operan untuk rencana kegiatan pada shift tersebut yang dipimpin oleh Katim atau penanggung jawab tim. Isi konferensi rencana pihak perawat atau rencana harian dan tambahan rencana dari kepala tim dan penanggung jawab tim. Jadi misalnya ada rencana hari ini pada pasien A, misalnya ada tindakan menginjeksi atau pengambilan spesimen darah atau pengambilan feses misalnya, atau pengambilan darah, ronsen, USG atau tindakan keperawatan yang lain. Jadi itu yang nanti akan dilaksanakan dalam satu shift tersebut. Itu pre-conference. Jadi supaya siap apa saja sih yang harus kita lakukan pada shift tersebut. Nah, kira-kira pre-conference ini dilakukan setiap shift atau dalam satu hari itu satu kali? Setiap hari satu kali atau setiap mulai shift? Setiap memulai shift. Kenapa? Ya karena perawat itu kan shiftnya berganti kan? Jadi ada asuhan keperawatan yang memang harus dilakukan tiap shiftnya. Oke, berganti ya. Tujuan pre-conference membantu untuk identifikasi masalah-masalah pasien, ya, merencanakan asuhan dan merencanakan evaluasi hasilnya. Jadi apa saja gitu. Mempersiapkan hal yang akan ditemui di lapangan, memberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang keadaan pasien. Jadi itu forum itu ya, di pre-conference itu ya diskusi. Nah, misalnya ada keadaan pasien yang harus diperhatikan atau kritis dan lain sebagainya, ya berarti forum itulah yang nanti kita gunakan untuk berdiskusi. Tapi boleh nggak setelah forum pre-conference itu selesai kita berdiskusi? Boleh ya, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau tidak berdiskusi malah akan terjadi apa tadi? Seperti yang kita miskomunikasi. Komunikasi menjadi tidak efektif, itu tadi ya.
Oke, kemudian syarat pelaksanaan. Pre-conference ini dilaksanakan sebelum pemberian asuhan keperawatan. Jadi sebelum kita mulai bekerja, ya itu kita pre-conference dulu. Waktu efektif yang diperlukan 10 atau 15 menit. Jadi jangan terlalu lama. Boleh nggak sampai 1 jam? Nggak boleh. Jadi kalau terlalu lama kira-kira nanti bagaimana? Ya bosan. Terus kemudian ke pasiennya terus kapan? Akhirnya rampung-rampung. Kemudian topik yang dibicarakan harus dibatasi ya, sesuai dengan tadi masalah pasiennya itu apa, yaitu yang disampaikan. Kemudian umumnya tentang keadaan pasien, perencanaan tindakan rencana dan data-data yang perlu ditambahkan. Yang terlibat dalam konferensi adalah kepala ruangan, ketua tim dan anggotanya. Jadi banyak yang terlibat. Ya, jadi seluruh perawat atau boleh perwakilan tuh teman-teman? Seluruh perawat yang pertama berjaga di ruangan tersebut di shift tersebut supaya tahu semuanya. Tidak boleh perwakilan, lah kok enak banget ya perwakilan ya. Jadi tidak boleh ya. Kemudian penanggung jawab pre-conference, ketua tim atau penanggung jawab tim membuka acara. Kemudian ketua tim atau penanggung jawab tim menjelaskan rencana harian atau membacakan rencana harian masing-masing perawat pelaksana. Kemudian ketua tim atau penanggung jawab tim memberikan masukan dan tindakan lanjut terkait dengan asuhan yang diberikan pada saat itu. Nah, kemudian ini post conference. Nah, kira-kira kalau tadi kita sudah membahas pre-conference, ya kan? Nah, ini apa post conference itu? Oke, mengevaluasi, ya. Mengevaluasi apa? Tindakan atau mengevaluasi asuhan keperawatan, ya. Pinter semuanya, ya. Mengevaluasi tindakan atau asuhan keperawatan yang sudah dilakukan pada shift tersebut. Nah, untuk post conference sendiri, boleh nggak kita tidak lakukan? Harus dilakukan, itu wajibnya. Istilahnya seperti itu ya. Jadi pas saat kalian praktek itu pastikan ada di buku panduan. Kalian ada pakaian juga kan? Pre-conference dan post-conference. Pernah perhatikan? Di buku panduan pasti ada. Nah, diisi tidak? Diisi. Alhamdulillah. Tapi mungkin ini enggak seperti apa di dalamnya? Oke, berarti kalian sudah mengaplikasikan ya. Ya, berarti kalian sebenarnya sudah tahu pre-conference. Cuma pas di awal pre-conference kayak apa ya? Mungkin masih agak bingung ya. Oke, nah karena memang penting sekali sehingga harus ada namanya post-conference itu. Oke. Nah, pengertian post-conference ini adalah diskusi tentang aspek klinik sesudah melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien. Jadi shift itu kan 8 jam ya. Jadi pas sudah selesai semuanya, kita post conference. Oh, pasien ini intervensinya ini. Kita sudah lakukan apa belum? Ya, jadi tidak hanya itu saja, tapi mendiskusikan masalah-masalah yang mungkin belum teratasi. Ya, jadi pasien itu kan banyak ya, dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh pasien yang sudah teratasi maupun belum, atau bahkan pasien tersebut malah punya masalah lagi, ya, tambah masalah. Ya, jadi sudah misalnya masalahnya tadi kurang volume cairan, terus tambah lagi ada sesak nafasnya, oh ternyata ada infeksi, ada panas lagi, yaitu artinya kita diskusikan di post conference itu. Setelah saya berikan ini ternyata masih belum teratasi. Ini bagaimana? Nah, jadi untuk menjadi perhatian, supaya menjadi catatan untuk shift juga yang selanjutnya. Kemudian tujuannya
yaitu untuk memberikan kesempatan mendiskusikan penyelesaian masalah dan membandingkan masalah yang dijumpai. Kemudian syaratnya hampir sama seperti pre-conference. Syaratnya yaitu post-conference dilakukan sudah pemberian asuhan keperawatan. Ya, sama ya, kalau tadi pre itu sebelum, ini sesudah. Ini sering sekali keluar di ujian kompetensi nasional, teman-teman. Sering banget ini. Entah itu kalian nanti ada pilihannya pre-conference ataukah post-conference, pasti itu ada. Jadi ini harus teman-teman pahami ya. Waktu efek yang diperlukan sama 10-15 menit, jangan banyak juga karena orang segera bekerja. Umumnya dan juga nggak segera pulang ya kalau pas konferensi itu. Kemudian topik yang dibicarakan harus dibatasi juga, umumnya tentang keadaan pasien sama perencanaan tindakan rencana dan data-data yang perlu ditambahkan. Kemudian yang terlibat dalam konferensi adalah kepala ruangan, ketua tim dan anggota tim. Jadi misalnya di situ ada yang perlu ditambahkan data-datanya, misalnya ada pasien baru, ya yang sebelumnya pagi tadi tidak ada, ya kan? Ternyata siang itu ada. Berarti itu juga perlu dilaporkan, disampaikan, ya supaya tahu. Ya, permasalahannya seperti ini diskusikan dalam post-conference. Pelaksanaan dalam pelaksanaan konferensi, adapun panduan bagi perawat pelaksanaan dalam pelaksanaan konferensi dilakukan setiap hari segera setelah dilakukan pergantian dinas. Kita sudah bahas di awal ya, pagi atau sore ya, sesuai dengan jadwal perawat pelaksanaan. Konferensi dihadiri oleh perawat pelaksana dan perawat asosiat dalam timnya masing-masing. Ya. Menyampaikan perkembangan dan masalah klien berdasarkan hasil evaluasi kemarin dan kondisi yang dilaporkan oleh dinas malam, misalnya itu kita pas dinas malam, jadi pas saat dinas tersebut. Perawat pelaksana mendiskusikan dan mengarahkan perawat tentang masalah yang terkait dengan perawatan klien. Karena kita itu kan memberikan perawatan atau jasa kepada klien atau pasien ya, yang memang membutuhkan. Lanjutannya, menggiatkan kembali standar prosedur yang ditetapkan. Kemudian menggiatkan kembali tentang kedisiplinan, ketelitian, kejujuran, dan kemajuan masing-masing perawat asosiat. Membantu perawat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan. Namanya juga diskusi. Jadi ada bagaimana misalnya kok ada masalah yang tidak tertangani atau belum terselesaikan, ya itu diskusikan secara bersama-sama supaya ada pemecahannya segera. Ya kalau tidak ada pemecahan segera, kira-kira yang rugi siapa teman-teman? Ya pasiennya, ya dan juga rugi waktu, ya kan? Akhirnya pasien juga numpuk tuh kalau misalnya ada masalah yang tidak terpecahkan. Ya bagaimana dengan pasien yang lainnya yang juga membutuhkan gitu. Jadi supaya ini sama-sama baiknya ya terselesaikan semuanya, baik untuk pasien segera selesai, segera baik, segera pulih gitu ya, segera sehat, dan perawat pun juga bisa kembali ke rutinitasnya juga. Kemudian data inilah yang akan dilakukan oleh perawat ruangan ketika melakukan post-conference. Nah ini ada SOP pre. Nah ini ada hyperlink. Ada SOP-nya. Teman-teman pernah melihat SOP di rumah sakit? Pernah ya? Semua melihat atau hanya beberapa saja nih? Coba. Siapa yang melihat? Hanya 2? Ayo, ingat-ingat pernah enggak? Atau sekalian buka-buka tuh buku standar operasional. Nah ya, ayo siapa yang pernah? Yang belum? Ya ini yang belum mana ini? Yang belum? Ya nanti pas saat praktek lagi kalian harus ini ya, rajin buka SOP ya, karena itu adalah standar dalam kita melakukan tindakan. Ini ada SOP-nya ya teman-teman. Bagaimana ya tujuannya tadi sudah ada pengertian. Kita ke
Nah, prosedurnya ini masing-masing itu menyiapkan tempat pelaksanaan pre-conference. Jadi tempatnya itu harus sudah ada. Kemudian ketua tim menjadwalkan kegiatan pre-conference pelaksanaan dilakukan setiap hari. Jadi sesuai yang tadi Bu Vera sampaikan. Nah, ini cuma Bu Vera menunjukkan untuk SOP-nya, baik itu pre-conference maupun post-conference. Oke. Oke, sudah jelas ini untuk SOP-nya, ya? Jadi yang kita lakukan itu apalagi di rumah sakit ya, itu pasti ada standarnya. Tidak mungkin tidak ada standarnya. Nah, ini teman-teman pre-conference ya, kalian kan sudah pada pernah tahu ya. Jadi ini teman-teman silahkan nanti ada tugas ya. Jadi untuk teman-teman itu membagi ya, ini kan ada 49 ya, jadi dibagi 7 kelompok ya. Kemudian buatlah dialog pre dan post conference-nya untuk nanti di role play-kan di dalam kelas dengan perannya ya. Perannya paham di sini? Maksudnya peran apa? Terus ada ketua tim, ada kepala ruang, ada peran pelaksana ya. Jadi sesuai dengan perannya. Nah, Bu Vera rasa 7 orang itu cukup ya untuk bisa pre-conference di ruangan. Oke, ya. Untuk tugasnya bisa dipahami teman-teman? Bisa ya. Udah ya? Udah, tapi harus diaplikasikan ya. Oke, ya. Sampai tugas di sini selesai ya. Ini monggo ada yang tanyakan enggak? Berdiri anak ya, Mbak Asri ya? Ya. Tadi kan dijelaskan pre dan post conference. Di dalam suatu ruangan kan tentunya ada banyak perawat pelaksana dan seperti tadi anggotanya ya Bu ya. Apabila di sana ada salah satu atau 2 orang yang ketika kita melakukan pre dan post kan kita harus waktunya 15 menit. Apabila dia lebih dari 15 menit, bagaimana sikap kita Bu? Kadang kan kita sebagai junior, mereka lebih senior, cara mengingatkannya itu bagaimana Bu? Oke, baik. Oke, bagus sekali. Terima kasih untuk pertanyaannya Mbak. Jadi pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi memang hal itu juga sering terjadi juga ya di ruangan. Dikala kita lagi menyampaikan padahal ada batasannya sesuai SOP ya. Ini adalah peran apa? Kita butuh peran siapa di sini? Ya, penanggung jawab, terutama di sini adalah kepala ruangan yang misalnya bertanggung jawab di ruang tersebut. Yang itu adalah menyampaikan bahwa waktunya sudah selesai. Jadi saya menyampaikan atau ini diskusi cukup, nanti dibahas lagi setelah misalnya kegiatan pre-conference selesai atau pas saat sambil melakukan asuhan keperawatan. Biasanya seperti itu Mbak Adri, itu jadinya seperti itu karena namanya masalah itu panjang biasanya. Nah, apalagi penyelesaiannya juga butuh proses. Bagus sekali. Bisa diterima Mbak Asri? Oke, baik. Terima kasih ya terutama untuk Mbak Asri. Bagus sekali. Oke. Ada lagi atau cukup? Bisa dipahami? Cukup ya? Oke, bisa dipahami. Alhamdulillah kalau bisa diterima. Mudah-mudahan tadi yang Bu Vera sampaikan tadi juga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke. Kalau sudah tidak ada yang disampaikan lagi, cukup ya. Waktunya juga sudah selesai. Kita ketemu lagi ini ya pertemuan selanjutnya ya dengan topik yang selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya ya atas perhatiannya, kerjasamanya sangat luar biasa ya, sudah pintar-pintar semuanya mahasiswa ibu ya. Oke, kalau gitu ya kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Kita membaca Al-Dalam bersama. Ya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.